Baik, Bapak Ibu, sudah jam 19.45. Saya akan memulai program ini, program kelas pensiun persembahan dari sekolahpengusaha.com, di mana kami mendedikasikan program ini untuk teman-teman yang memasuki usia pensiun atau memasuki masa pensiun atau sudah menjalani masa pensiun atau yang masih bekerja dekat-dekat lagi mau pensiun atau yang masih lama pensiunnya gitu ya. Jadi untuk mempersiapkan bekal supaya di masa pensiunnya itu tidak galau, tidak stres, tidak apa namanya uring-uringan yang bisa menyebabkan kesehatan menurun, yang menyebabkan fokus terganggu gitu ya. Karena setelah masa pensiun itu tidak ada lagi masa gitu ya, sudah selesai. Jadi kita benar-benar harus mengoptimalkan masa pensiun ini ya. Karena rata-rata umur manusia di zaman ini itu di kisaran 60 sampai 80 tahun gitu ya. Sementara masa pensiun itu di rentang 55 sampai dengan 58 tahun. Kalau di kantor saya di Bio Farma itu di 56 tahun gitu ya. Itu rentang masa pensiun. Nah, di sini kita akan mencoba bagaimana mulai memanajemen bagi teman-teman yang belum masuk masa pensiun. Ini merupakan sebuah kesempatan bagi teman-teman yang sudah memasuki masa pensiun, ini bisa menjadi sebuah pandangan baru untuk kalau misalnya ada yang bagus atau yang baik bisa diterapkan. Jadi goal dari program ini adalah bisa mendapatkan knowledge atau pengetahuan dan skill atau keterampilan dalam mengelola masa pensiun ini sehingga bisa menjadi lebih produktif untuk kesejahteraan Bapak Ibu semua. Dengan ini saya menyatakan bahwa program ini kita mulai dan Bapak Ibu yang ikut saat ini adalah angkatan pertama dari kelas pensiunan. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, saya izin untuk memperkenalkan bahwa malam ini kita akan dipandu atau akan mendapatkan banyak sharing pengetahuan oleh guru kita, Bapak Ian Iriansyah. Beliau ini ya, beliau dengan saya itu ada grupnya AIDAS ya, AIDAS Academy. Nah ini beliau adalah seorang pensiunan dari PT Astra Grafia gitu ya. Saat ini beliau usianya 60 tahun ya, luar biasa. Memiliki 2 anak dan 2 cucu. Beliau pengalamannya ini sangat menarik sekali. Ya, purna bakti dari Astra Grafia dan 12 tahun sebagai strategi planning. Benar ya Pak Yan ya? Strategi planning dan Ya, business development di Astra Group. Selama saya interaksi beliau ini, kalau untuk urusan rinci-merinci Pak Yan jagonya gitu ya. Sampai detail banget itu beliau ya. Jadi luar biasa. Nah, setelah dari Purna Bakti ini, beliau banyak sekali aktivitasnya ya. Sebagai pengelola manajemen Mama Papa mengaji ya. Singkatan apa Pak Yan, Mama Papa itu? nggak ada. Mama Nggak Papa ada itu ya. metodenya dimulai dengan huruf mim dan fa. Jadi Ah, mama, papa, memudahkan. Memudahkan orang membaca. ini dulu tuh saya pikir itu apa bapak-bapak yang mengaji ya. Ternyata itu Bukan. filosofinya dari huruf mim dan fa ya. Jadi Mama Papa mengaji. Nah, beliau mengelola itu, juga founder Aidas Management bareng dengan saya dan beberapa bapak-bapak yang lain. Terus beliau juga mitra atau pembina UMKM di Kementerian Koperasi dan UKM, juga di Yayasan Dana Bakti ya Pak ya. Yayasan Dana Bakti di Astra, juga beliau juga anggota komunitas Fokus UMKM. Nah, beliau ini saat ini sering keluar kota nih. Kemarin waktu saya minta beliau di sini, beliau ada di luar kota nih. Karena beliau sebagai instruktur dan pendamping UMKM ya, terutama materinya tentang mentalitas usaha, kelengkapan manajemen usaha, pengembangan bisnis, pemasaran, perencanaan bisnis, terus strategi pengembangan koperasi. Ini
nanti teman-teman akan banyak mendapatkan masukan-masukan dari sini, apalagi beliau ini di usia yang memang usia pensiun gitu ya, usia masa pensiun. Jadi penyampaiannya pasti pas. Di samping ini beliau juga seorang pelatih bisnis personal ya, terus juga memiliki sertifikasi SKKNI pendamping UMKM, terus memiliki sertifikasi juga sebagai seorang apa namanya pelatih profesional ya untuk tutor atau bread food ya. Terus juga pendampingan UMKM di Jakarta, Jogja, Solo, Tegal, Klaten, Tapanuli Selatan, Sorong, Muara Tewe, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Lombok, wah banyak sekali ya. Juga beliau Direktur MHQ Bisnis yang fokus pada kemitraan dan furnitur. Dengan aktivitas yang banyak ini yang dikerjakan di luar apa sudah setelah purna bakti ya, maksudnya ini beliau sangat kompatibel banget ya untuk mengisi materi kita malam ini tentang bagaimana tips kita tetap produktif di usia pensiun. Karena nanti ketika kita tidak bisa memanajemen ini sangat berbahaya sekali gitu ya. Karena seharusnya normatifnya di usia pensiun itu kita sudah tidak lagi terganggu untuk urusan dapur. Tapi berdasarkan riset yang saya lakukan, 9 dari 10 orang itu ternyata tidak siap memasuki masa pensiun. Gitu ya. Pensiun itu rata-rata banyak yang masih memikirkan KPR, memikirkan leasing kendaraan, memikirkan biaya pendidikan anak yang sekolah atau kuliah ya, dan ini menyebabkan apa namanya tingkat kesehatan menurun dan stres menjadi tinggi. Tidak berlama-lama lagi, selanjutnya ruang dan waktu untuk materi ini saya berikan ke Pak Ian Riansyah. Silakan Pak Ian. Ya, terima kasih Pak Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Pak Ian. Ya, salam kenal. Wah, Pak Robert nih, teman lama juga nih. Kita di AIDAS ya Pak Robert ya. Iya Selamat Pak. malam sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya. Bisa nanti tolong untuk bisa chat aja dengan saya atau dengan di grup chat ya. Ini juga saya lihat ada beberapa yang sudah saya kenal dalam ruangan ini. Mudah-mudahan mereka yang mau ikut join juga bisa mudah untuk bisa masuk. Tadi Pak Lintang sudah kenalkan saya, jadi saya tidak perlu kenalkan lagi diri saya. Dan itu ya berkah aja. Jadi bukan berarti hebat ya Bapak Ibu ya. Itu hanya amanah aja ke saya dan saya ini berarti tinggal menjalankan sih apa namanya? Ya bisa dibilang sisa umur ya. Bapak Ibu, izinkan saya untuk bertanya dulu deh sebelum saya mulai. Berapa banyak dalam ruangan ini yang masih karyawan? Boleh dibantu saya untuk di chat, bisa dijawab di chat di boleh dibantu Bapak Ibu biar saya tahu berapa banyak yang masih karyawan hari ini. Pak Robert masih karyawan Pak Robert. Oke, yang lain Pak Anto, Pak Aryo, Pak Kuncoro, Bu Novi, Pak Abi bisa dibantu. Oke, karyawan. Oh, Pak Arlan. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Siap. Wah, oke karyawan semua. Oke, nanti saya akan tanya juga ya umurnya. Siap-siap aja sebutin umurnya ya. Oke, teman-teman semuanya, izinkan saya juga untuk sharing dengan menggunakan materi yang sudah saya siapkan. Saya punya waktu sekitar 1 jam, jadi saya akan kontrol waktu saya seperti biasa. Karena untuk Zoom ini saya selalu menggunakan kontrol alat bantu stopwatch ya, supaya saya bisa kontrol jumlah jam saya untuk menyampaikan materinya. Oke, sebentar. Oke, bisa kelihatan ya Bapak Ibu semuanya ya. Halo, halo Bapak Ibu masih Kelihatan, Bisa kelihatan Pak kelihatan Ian. kelihatan Pak. Pak Lintang, kelihatan? Oke. Kelihatan. Kelihatan Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas konfirmasinya. Sebentar, saya cek dulu ya. Ini sudah benar belum nih yang terakhir? Eh, karena tadi barusan saya sudah edit. Jam 8.30. Oke, sebentar ya. Saya harus matikan dulu. Ini harusnya nggak di sini.
Dan Bapak Ibu ya, tadi salah slide. Oke, Bapak Ibu semuanya sudah kelihatan ya slide saya ya. Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Oke, ini terima kasih tadi sudah kita ngobrol aja ya Bapak Ibu ya. Ngobrol aja, jadi ya santai aja. Jadi tadi Pak Lintang sudah nyampaikan itu bukan hebat ya Bapak Ibu, hanya tugas aja buat saya. Jadi eh, mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa memberikan gambaran bagi Bapak Ibu semuanya tentang pensiunan. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Lintang, jadi saya tidak perlu lagi. Jadi saya ketemu, mohon maaf kalau ada suara bisa dibantu Pak Lintang. Oke. Jadi Bapak Ibu semuanya, nanti kita ngobrolnya lewat chat ya Bu ya, biar nah ini ya. Oke. Kemudian saya bertemu kembali dengan Pak Lintang di Sekolah Pengusaha ini. Terima kasih Pak Lintang atas kepercayaannya. Bapak Ibu harus bersyukur karena telah berkenalan dengan Pak Lintang. Ini teman saya yang sangat-sangat sangat semangat sekali untuk selalu membangun sesuatu yang baru, inovasinya luar biasa. Beliau ini dijago digital marketing dan lain sebagainya lah. Dan saya sudah ketemu dengan UKM dan salah satu UKM-nya cerita tentang Pak Lintang. Jadi kaget juga saya, oh saya tuh kenal Pak dengan Pak Lintang. Beliau jago digital marketing katanya. Oh oke, Alhamdulillah. Berarti proven ya. Oke. Oke, terima kasih yang sudah menjawab tadi pertanyaan saya tentang siapa saja masih jadi karyawan. Yang sudah pensiun, monggo silakan. Wah, Pak Saiful sudah pensiun tapi dikaryakan kembali. It's okay, oke, oke. Oke ya, saya ditemukan lagi dengan Sekolah Pengusaha. Jadi beruntung Bapak Ibu semuanya bisa bergabung di dalam pertemuan hari ini. Jadi tinggal nanti kelanjutannya silakan berhubungan langsung dengan Pak Lintang untuk semua program-program dia untuk pensiun. Dan Sekolah Pengusaha ini khususnya untuk yang kelas pensiunnya. Oke, Bapak Ibu semuanya, eh, apa sebenarnya yang menurut Bapak Ibu tentang pensiun? Boleh saya tahu? Sebenarnya Bapak Ibu ini yang terutama untuk yang karyawan ya, Pak Robert, Pak Alan, Pak Anto, ini sebenarnya nungguin pensiun atau nungguin kapan waktunya pensiun atau gimana nih? Boleh saya tahu? Oke, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang memilih satu atau berapa banyak di antara Bapak Ibu yang memilih dua? Satu itu artinya senang itu, sebentar lagi pensiun, sebentar lagi pensiun. Aku senang nih karena bisa merdeka, gitu ya. Atau yang kedua adalah takut. Pak Arlan, oke, terima kasih Pak Arlan. Tunggu kapan pensiun? Nunggu kapan pensiun? Umur berapa Pak Arlan? Oke ya. Atau yang kedua adalah khawatir. Aduh, sebentar lagi aku pensiun. Aduh, apa ya? Saya lakukan apa ya? Nah, jadi ada dua ya. Di dalam banyak kelas saya tentang pensiun, ini ada dua pertanyaan ini. Ya, ada dua kelompok ya. Satu kelompok itu yang emang pengen pensiun, tapi pengen nunggu waktunya pensiun, yang umur 55 atau 58. Atau yang kedua adalah khawatir. Bentar lagi aku akan pensiun. Ya, apapun itu, dua-duanya sah. Ya, dua-duanya sah. Wah, ada yang ingin segera pensiun. Nah, nunggu kapan pensiun? Oke ya, oke. Nah, jadi eh, dan di dalam umur Bapak Ibu semuanya, berapa banyak yang tahu bahwa umur umur tua itu berapa tahun? Ada yang bisa bantu saya jawab? Umur yang disebut dengan tua itu berapa tahun? Apakah 50? Apakah 60 atau 70? Atau gini, umur Di yang atas 60, Pak. di atas 60, oke, 60, Untuk ke atas. 70, 70, oke. Kalau umur 55 sampai 60 itu kan masa-masa pensiun ya. Oke, itu menurut Bapak Ibu itu masuk kategori apa? Secara psikologis. Ada yang bisa jawab? Oke, itu masa tua. Sekarang kalau ada 50, Usia lanjut awal. usia lanjut awal. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi 55 sampai 60 ketika masa pensiun itu orang menyebutnya apa? Kalau 70 itu adalah masa tua, 55 sampai 60 itu disebutnya apa? Oke, 80 juga boleh. Ini 80 ya, sebenarnya 80 yang benar ya tua itu. Nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Yang disebut dengan umur 55 sampai 60 tahun itu adalah masa dewasa penuh, ya. Jadi umur 55 sampai 60 itu diakui bahkan sampai 65 itu masuk masuk kategori dewasa, bukan tua.
dewasa penuh. Jadi Bapak Ibu yang memasuki umur 55, jangan bilang saya sudah tua. Enggak, belum. Karena menurut kategori itu masuk dalam kategori dewasa. Dewasa penuh, ya, bukan masuk masa tua ya. Jadi usia pensiun itu bukan masa tua, tapi masa dewasa sebenarnya. Artinya apa? Kalimat ini menunjukkan bahwa umur 55 sampai 65 itu masa-masa yang dianggap masih produktif sebenarnya. Hanya di dalam kategori usaha itu disebut dengan pensiun. Kata-kata pensiun ini muncul karena revolusi industri, Bapak Ibu semuanya. Revolusi industri menyebabkan orang itu masuk ke dalam pabrik. Pabrik itu orang bekerja datang pagi, pulang sore, datang pagi, pulang sore, datang pagi, pulang sore. Itu terjadi di Eropa dan terus merambat sampai ke Asia, sampai ke Indonesia, sampai hari ini. Sehingga pola dari pagi sampai sore itu terjadi di mana-mana sampai hari ini. Nah, itulah sebabnya pada posisi tertentu dia dipensiunkan. Padahal sebenarnya bukan pensiun dalam arti yang sesungguhnya, tetapi karena memang orang berhenti dari kategori rutinitas dari jam 8 sampai jam 5. Itu gara-gara revolusi industri. Nah, hari ini kita bicara tentang, ayo kita samakan bagi mereka yang memang sudah memasuki umur-umur di antara itu tadi yang saya sebutkan tadi, dan itu akan mengalami dua kemungkinan ini. Ingin merdeka, segera merdeka, atau yang kedua membuat kekhawatiran karena sebentar lagi memasuki masa yang dianggap pensiun tadi. Nah, saya ingin memberikan gambaran tentang perjalanan hidup saya ya. 89 sampai 90 itu sebenarnya pada saat itu saya lulus, langsung menikah, kemudian saya bekerja di Astrografia. Jadi kata-kata Astrografia saya munculkan di situ ya. Nah, sampai tahun 2018, berarti cukup lama ya. Saya hampir 28 tahun saya berada dalam satu company. Berarti saya masuk kategori bukan kutu loncat. Itu satu ya. Ini nggak sama dengan teman-teman yang sama dengan lulusan saya. Karena teman-teman dari mahasiswa dari satu institut dengan saya itu kebanyakan kutu loncat, tapi saya tidak termasuk itu. Saya termasuk yang diam di tempat ya. Mungkin karena saya nyaman atau ada hal pertimbangan yang lain yang menyebabkan saya tetap berada di satu tempat yang sama. Nah, kemudian terus sampai 2018 saya pernah bakti. Nah, di tengah-tengah itu ada kata-kata strategic planning dan business development. Nah, ini kenapa saya menggunakan teknik ini? Karena ini merupakan kunci ya. Kenapa di tengah-tengah saya sebut ada strategic business development dan di bawahnya kalau Bapak Ibu lihat, itu ada tulisan MLM, ada Tiansi, ada network marketing, ada MW, kemudian ada konsultan bisnis, klien swasta dan pemerintah. Jadi yang gambar warna biru ini adalah sebenarnya paralel ketika saya masih karyawan. Saya melakukan sesuatu yang lain selain bekerja sebagai karyawan. Selama tidak mengganggu prinsip-prinsip pekerjaan di kantor. Artinya sampai tahun 2018 ini sebenarnya saya menggunakan persiapan untuk menuju purna bakti. Pertanyaannya dari Bapak Ibu semuanya, berhasil nggak? Saya jawab nggak, secara materi nggak. Tapi maksud saya di sini adalah proses ini harus dilewatin. Bukan berarti ini salah. Karena setiap orang udah ada kandungan rezekinya masing-masing ya. Nah, setelah itu selesai purna bakti, ada beberapa kegiatan yang saya lakukan, ada Taiti, jualan maksudnya ya. Saya punya Taiti, punya saham, mulai belajar saham, mulai belajar trading, saham dan trading berbeda ya. Kemudian punya warung juga. Ya, itu saya gunakan saat 2018. Tetapi kemudian bergeser karena saya diundang masuk sebagai salah satu tenan di dalam Menara Astra. Gedung Menara Astra itu waktu itu baru berdiri ketika saya mau pensiun. Dan saya diminta untuk masuk ke dalam salah satunya. Karena waktu itu ada ide dari saya untuk, karena saya sudah pengalaman buka warung, akhirnya saya ngasih usulan kepada Koperasi Astra untuk ayo berbisnis sama-sama. Akhirnya saya diajak untuk bergabung di dalam food court-nya di Menara Astra. Yang waktu itu sudah Sudirman yang masih baru ya. Dan pada saat yang sama, saya sudah direkrut sebagai konsultan manajemen yang associate. Nah, karena prinsip saya pada saat saya pensiun adalah saya tidak mau bekerja lagi secara rutin. Nah, tadi ya, 8 sampai 5, dari jam 8 sampai jam 5. Oke. Nah, setelah itu, karena ada pandemi, nah itu ada tulisan di situ ya. Ini ada kosong kan. Nah, disitulah kemudian seluruh kegiatan itu stop. Termasuk food court di Astra di stop karena Menara Astra juga nggak ada kegiatan, konsultan manajemen juga relatif nggak ada, sehingga akibatnya kita harus start lagi di tahun 2023 awal. Nah, tetapi di antara 2020 sampai 2023, saya sudah mulai membantu para UMKM yang pada saat itu, saya sebenarnya cukup lama ya bersama UMKM, tema yang lebih intens itu di tahun 2020 ke sini. Saya diminta oleh yayasan dan atau kementerian untuk yuk bantuin lu karena ini sedang menggap-menggap mereka semua ya untuk bisa balik lagi ke dalam posisi semulanya.
Maka kemudian saya diminta untuk membantu mereka, dan pada saat yang sama saya juga diminta untuk membantu mama papa mengaji mengembangkan pola bisnisnya yang waktu itu Pak Ustadznya sendirian. Nah sekarang dibantu oleh sistem dan sekarang cukup baik ya performance-nya. Madinah Quran juga pernah mengundang saya untuk membantu membuat TV. Kemudian saya dengan Pak Lintang juga pernah masuk dalam komunitas AIDAS dan Managers Club. Nah, beberapa di dalam ruangan ini saya lihat ada beberapa dari AIDAS dan Managers Club. Dan sehari ini saya membantu teman saya untuk menjadi direktur di dalam MHQ. Nah, itu adalah ini adalah perjurni saya. Kenapa saya menyebabkan? Nah, saya akan saya sampaikan bahwa ini adalah proses di mana ketika teman-teman akan masuk dalam masa pensiun, bagian belakang kita ini harusnya menjadi suatu kekuatan. Pernah MLM, kalau Bapak pernah MLM, monggo silahkan dimanfaatkan ilmunya. Pernah menjadi strategic planning, monggo apapun yang melatar belakang Bapak Ibu semuanya dimanfaatkan untuk masa persiapan di ke depan nanti. Oke ya. Oke. Nah, ini adalah foto ketika saya pensiun ya. Jadi banyak teman-teman memberikan apresiasi kepada saya karena saya di strategic planning, akibatnya timnya saya tuh sangat banyak ya, berbagai lintas departemen, lintas usaha, sehingga banyak sekali foto-foto seperti ini. Saya nggak tahu juga nih foto dari mana tuh mereka kok saya punya foto kayak gitu ya. Semua tanda tangan dan sebagainya. Ini saya anggap sebagai rasa apresiasi mereka kepada saya dan saya sangat terima kasih. Dan ini poin. Saya munculkan foto ini bukan sekedar untuk memamerkan, tapi ini poin. Nanti di dalam belakang saya akan kasih tahu ini insight-nya apa, kenapa saya memunculkan foto ini. Oke ya. Dan ini adalah lini masa. Bapak Ibu tahu lini masa? Boleh tahu? Boleh ada yang belum tahu tentang lini masa? Halo? Halo? Ada yang sudah tahu, bisa dibantu supaya ada komunikasi. Saya biasa berada di dalam Zoom meeting itu selalu bertanya ya Bapak Ibu, karena saya sering banget dalam Zoom meeting selalu saya nanya karena saya ingin tahu bahwa teman-teman ini betul-betul berada di dalam ruangan yang sama. Boleh Bapak Ibu tahu? Saya ingin tahu berapa banyak yang belum tahu tentang lini masa? Berapa banyak yang belum tahu? Atau berapa banyak yang sudah tahu lini masa? Belum tahu? Atau sudah tahu? Halo? Semacam timeline, Pak. Timeline, kalau bahasa Indonesia timeline. Ya, Bahasa Inggrisnya timeline. makasih. Nah, Itu perjalanannya Pak Ian mungkin ya dari 2013 tuh ya, di area itu karena semua ya. saya selalu Dari- ya. melakukan on, karena saya masuk dalam grupnya di Google Maps ya, saya udah level 7. Oh, Bapak Ibu yang sudah tahu Google Maps ya, Google Maps itu adalah saya selalu sering memberikan ulasan di dalam Google Maps karena saya di apa diproyeksikan untuk bisa bergabung di conference Google Maps seluruh dunia di Amerika, dan saya sudah masuk di Google Maps yang level 7. Dan itu mereka mencatat kemana saja saya berangkat. Ini bukan catatan saya ini. Ini bukan catatan saya Bapak Ibu ya. Kalau Google selalu memberikan laporan kepada saya, Anda ke sini, hari ini Anda ke sini, Anda ini Anda ke sini, itu ya. Luar biasa teknologi hari ini. Dan ini mulai startnya itu tahun 2012 apa berapa saya lupa. Ini kalau yang saya ambil ini 2013 sampai 2003. Ya, lini masa adalah urutan waktu atau timeline. Jadi kurun waktu 2013 sampai 2023, Google mencatat posisi saya ada di berbagai tempat. Dia bisa mencatat pada saat itu saya ada di Eropa, di Jerman, di Prancis, di apa namanya, di bukan Austria ya, tapi waktu itu saya ada di lupa saya apa itu namanya, yang jelas bukan Austria. Kemudian saya juga ada di sekitar Timur Tengah ya, karena mungkin umroh kali ya. Nah, Google juga mencatat bahwa saya sedang melakukan perjalanan umroh bersama keluarga. Nah, itu semua terjadi ketika saya masih dalam kondisi karyawan ya, 2013 sampai 2018. Oke. Nah, kemudian setelah saya pensiun, ternyata Google mencatat saya bergerak dari mulai kiri, yaitu di sekitar Medan atau Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, kemudian di titik yang Singapura itu dekat Singapura itu namanya Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, dan Google mencatat saya juga berada di posisi di Sorong, di Manokwari, di kepala burungnya Papua, Papua ya. Dan Google mencatat itu semua. Nah, saya munculkan ini untuk menunjukkan bahwa sebelum saya pensiun memang posisi saya banyak ditugaskan di sebelah kiri ya, di Eropa,
ya, atau umroh atau segala macam. Tapi begitu saya sudah pensiun, saya tidak berada di satu titik, yaitu karena saya tinggal di Jakarta atau di BSD. Nah, ternyata Google mencatat saya bergerak di seluruh Indonesia, mulai dari barat sampai ke timur. Gitu Bapak Ibu, mudah-mudahan cukup kelar. Ini menunjukkan bahwa saya memang bergerak dari sejak pensiun sampai hari ini ya. Mohon doa aja semoga saya tetap sehat, dan ini mau ada insight-nya kenapa saya munculkan ini ya. Nah, Bapak Ibu, kemana saja sebenarnya saya selama ini? Ini contohnya. Ini contohnya ketika ini nggak semua foto ya saya tampilkan, kalau nggak waktunya nggak cukup. Ini pada saat itu saya membantu Persikindo. Persikindo itu Persatuan Serikandi Kreatif Indonesia. Jadi wanita-wanita Indonesia itu berkumpul seluruh dunia yang kreatif-kreatif itu. Dan mereka bersama-sama pada saat itu tahun 2022 membuat ini, dan kemudian disetujui oleh kementerian. Dan saya salah satu pembinanya atau mendampingnya, dan selalu ada komunikasi dengan beberapa di antara mereka sampai hari ini ya. Nah, kemudian tahun kemarin pada tahun pertama mereka ulang tahun, saya diundang lagi, tapi oleh organisasi yang lain, dan saya hadir juga di sana. Nah, di tempatnya sama, ini waktu itu di Bintaro. Nah, ini ketika saya membantu teman-teman kayak manufacture di Tegal, ini di Jogja, ini tidak harus duduk ya Bapak Ibu pada saat kita berdampingan dengan UKM itu. Bisa juga duduk di lantai atau juga di bawah bedeng seperti ini. Waktu di Sorong tuh saya berada di bawah bedeng ini, dan bedeng ini kalau hujan itu pada saat itu memang hujan, itu kita bertarung dengan suara hujan ya. Oke, kemudian ini ketika ini tadi sama yang bengkel, ini koperasi karena beberapa tuh penugasan saya masih ada komunikasi dengan ada relasinya dengan koperasi, membangun mereka untuk koperasinya bertumbuh. Kemudian Klaten waktu itu adalah pandai besi, jadi ada bengkel, ada pandai besi. Nah, seperti inilah suasananya ya bersama-sama mereka. Ini pada saat Shuttlecock. Nah, ini kemarin saya juga dari Tegal, baru pulang lagi. Jadi ini adalah kemarin itu yang kedua kali ya. Saya membantu teman-teman Shuttlecock Lawatan Tegal, karena mereka itu punya persoalan di dalam, atau gini, mereka menjadi proyek provinsi Jawa Tengah untuk menjadi tim bisnis yang diinkubasi oleh Provinsi Jawa Tengah ya. Ada beberapa koperasi yang diinkubasi, salah satunya ini, dan salah duanya adalah petani nanas di Pemalang, dan saya juga membantu petani nanas yang di Pemalang. Kemudian ini contohnya ketika saya membantu teman-teman di Tapanuli Selatan ya, Pak Lintang. Tapanuli Selatan nih Pak Lintang. Ya sama nih kayak di kita di UMKM itu ada yang di kelas, ada yang di sawah nih, kita sawah nih. Kita waktu itu bikin SOP, bikin tupoksi dan job desk-nya dan sebagainya itu pada saat membantu mereka di Tapanuli Selatan. Atau ada juga yang model kayak begini nih. Saya harus mendarat di Bandara Cilikriwut itu jam 6. Kemudian saya harus jalan darat dan berada di Buntok Barito Selatan itu jam 23. Dan jam 2 saya berada di posisi Muara Teweh. Dan jam 6 pagi saya harus nyebrang Sungai Barito. Jam 8 saya harus berkumpul sama mereka. Nah, itu salah satunya. Di umur 60 tahun, nggak apa-apa. Karena kan kita masih masuk dewasa tengah ya, bukan tua. Maka saya bilang ya, wah wajar lah kalau memang umur 60 masih melakukan kegiatan seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Buntok. Ada dari teman-teman di dalam ruangan ini eh, Tapi kelihatan ada di ini, berada di Kalimantan. sedikit Oke. jadi Oke. Kemudian ini juga selain juga kami membantu UMKM, juga yang penting adalah bagaimana dampaknya kepada mereka. Nah, ini contoh-contohnya, mereka memberikan laporan kepada saya, oh Pak, saya akhirnya bisa ekspor, oh akhirnya saya sudah dapat sertifikat, oh akhirnya saya sudah bisa mengaudiensi dengan mendapatkan beberapa proyek, dan ini oh Pak, saya akhirnya ikut pameran. Nah, ini adalah contoh-contoh yang membahagiakan apabila kita berinteraksi sama mereka, dan inilah adalah hasilnya. Nah, yang paling penting lagi adalah yang seperti ini. Bagaimana kinerjanya? Benar nggak kinerja mereka bertumbuh? Ya, karena kita membantu UMKM itu salah satunya adalah memberikan mindset bahwa mereka harus bertumbuh. Nah, Bapak Ibu semuanya dalam ruangan ini, kalau memang apapun itu yang mau kita tuju nanti, mau pensiun maupun
apalah itu namanya, kita tetap harus berposisi mindsetnya bertumbuh. Dan ini mereka tunjukkan ya antar tahun ya, grafik-grafik mereka menunjukkan pertumbuhan. Kalau yang sebelah kiri ini bengkel ya Bapak Ibu, ini bengkel ini puluhan ratusan juta kalau bengkel ya apa namanya omsetnya. Kalau yang sebelah kanan ini adalah manufacture. Manufacture itu miliar ya. Mereka sudah ada yang mencapai angka 100 miliar. UMKM, UMKM 100 miliar. Dan yang bawah ini adalah contoh manufacturer yang di Tegal ya. Mereka saya temui mereka pertama kali itu tahun 2020, 2021 mereka senang dengan posisi di 500 juta. Saya bilang untuk apa? Kalau cuma di posisi 500 juta, Anda harus naik kejar ke angka 1 miliar dan itu kita bantu dan akhirnya sekarang kenyataannya di tahun 2022 sudah mencapai angka 2,8 miliar. Nah, kemarin saya baru pulang dari Tegal, minggu ini saya baru pulang dari Tegal. Kita sedang memproyeksikan mereka naik sampai 7 miliar ya. Ya, karena itu goal dari membantu mereka itu adalah ke arah sana. Oke, ini adalah cerita tentang bagaimana saya bekerja sama dengan atau bermitra dengan para UMKM. Sekarang balik lagi ke kita, ke topik kita. Nah, posisi kita adalah sedang bicara tentang bagaimana itu menghadapi masa pensiun. Ada satu hal atau mindset kita tentang pensiun ya. Dan ini kita pakai. Kalau di Astra ini kita pakai ini teknik ini ya. Pertama, yang disebut dengan pensiun itu bukan berhenti segala-galanya. Bukan, Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan pensiun itu adalah pensiun itu sama dengan kesempatan untuk membangun karir baru. Di Astra begitu, statementnya adalah ini ya. Yang kedua, pensiun berkarya sesuai dengan niat dan visi hidup. Kenapa? Karena pensiun itu dalam bahasa Inggrisnya itu retire. Retire itu kalau kita becah dari dua, re itu adalah mengulang atau mengganti yang baru, tire itu ban. Berarti artinya retire itu yang mengganti ban sebenarnya. Jalannya mobilnya sama, tapi bannya aja yang diganti. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu tidak perlu harus melakukan khawatir dengan kondisi kepensiun karena mindset kita tentang pensiun itu harus kita rubah. Ya, yaitu memberikan kesempatan diri kita sendiri untuk bisa memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya kita jam 8 sampai jam 5 berada di satu tempat, maka setelah pensiun mungkin kalau bagi yang melanjutkan sebagai karyawan seperti Pak Saiful tadi, berarti jam 5 sampai jam 8 sampai jam 5 itu di perusahaan yang lain, ya. Nah, kenapa? Nah, inilah peta pensiunnya. Oke, jika pensiun itu ada dua. Satu mau tetap berkarya atau kedua mau menikmati hidup. Itu dua-duanya pilihan, ya. Ya tidak ya, pilihan. Nah, kalau orang Jepang sih memutuskan pensiun atau mulai bekerja itu di menikmati hidup di atas 65 tahun ya. Kalau di Indonesia tuh kebanyakan saya lihat memang di umur 60 aja sudah mulai mau menikmati hidup. Jepang itu minimal 65 dan mereka berangkat ke Bali, ke seluruh dunia lah orang Jepang. Oke ya. Nah, pensiun yang berkarya itu ada 3. Mau pendapatan pasif, ya artinya ikut dalam misalnya kayak network marketing atau menginjeksi dana di saham atau punya aset, punya kos dan kosnya itu jadi asetnya mereka dan mereka dapat uang bulanan dari kos itu atau hak paten, misalnya menciptakan sesuatu dan sesuatunya itu dipatenkan dan setiap orang yang menggunakan itu dia akan dapatkan hak paten. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah dia berkarya, tapi dalam kegiatan sosial, misalnya kemanusiaan atau keagamaan atau lingkungan. Dan yang terakhir adalah hasil usaha. Artinya, saya mau bekerja kembali, Pak, karena saya dipakai oleh orang untuk bekerja. Ya, mangga silahkan. Ya. Atau menjadi wira swasta, pebisnis, atau pengajar, karena dia punya latar belakang sebagai karyawan dan diakui ya kapasitasnya dia sebagai seorang yang punya kemampuan untuk bisa mengajar atau konsultan. Ya, saya termasuk yang kategori yang paling bawah ini ya konsultan ya karena ke latar belakang saya di strategic planning dan business development itu menyebabkan orang percaya bahwa saya bisa membantu mereka sebagai konsultan. Lalu bagaimana dengan hobi tapi juga berkarya? Boleh. Misalnya kita punya keahlian olahraga, monggo silakan. Kalau jadi pelatih bulu tangkis bisa jadi pelatih bulu tangkis. Ada teman saya pelatih golf ya karena dia memang biasa golf ya. Sekarang menjadi pelatih golf. Kemana-mana dia ikut pertandingan golf dan kemana-mana dia melatih golf. Atau juga seni kalau memang punya kemampuan seni dan seterusnya. Atau masak atau hobi-hobi yang lainnya. Atau MC, ngomong cucu. Yaitu artinya memang benar-benar di rumah saja.
kata teman saya itu namanya pejabat teras ya. Karena tiap hari pagi-pagi dia ada di teras rumahnya. Oke ya, Bapak Ibu semuanya ya. Monggo silakan pilihannya yang mana. Tetapi ini adalah contoh dari variasi kemungkinan setelah kita di usia yang kita sebut sebagai pensiun atau retire. Padahal konsep retire atau pensiun itu terkait tadi ya, yaitu memulai kehidupan yang baru setelah kita rutinitas di tempat yang lama sebelumnya di umur tertentu, kita harus diistirahatkan. Secara organisasi diistirahatkan karena organisasi itu memang mensyaratkan harus berhenti di posisi umur itu ya, umur 55 sampai 58. Ada yang sampai 60. Oke, Bapak Ibu semuanya, kalau peta pensiunannya seperti ini, maka saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya, bagaimana kalau pensiun itu di dalam Islam? Mohon maaf bagi yang non-Muslim. Jadi di dalam Islam itu, di dalam surat Al-Insyirah ayat 7 sampai 8 itu disebutkan, Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu sudah selesai mengerjakan satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain. Dan kepada Tuhanmu lah kehendaknya kamu berharap. Jadi di dalam Islam itu tidak akan kata pensiun. Karena kalau sudah selesai di satu organisasi, monggo lanjut bekerja lagi di tempat yang lain. Sebagai apapun. Sebagai karyawan, atau membuat bisnis, atau sosial, atau membantu Pak Ustadz, atau apapun. Ya, ini di dalam Islam. Nah, bagaimana dengan pendapat dari kuadrannya Robert Kiyosaki? Nah, bagi Bapak Ibu yang pernah memperdalam apa itu Robert Kiyosaki, ya, ini sudah saya terkenal ya, saya nggak perlu menjelaskan lagi ya. Pertama, kita sebagai karyawan ngumpulin uang, kemudian juga self-employed. Self-employed itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan employee ya, cuman di sini dikasih gambar cash quadrant, apa namanya, cash flow quadrant. Jadi kalau kita sudah menjadi employee, bisa menjadi self-employee. Jadi kalau seseorang itu hanya karyawan, tiba-tiba dia punya kepandaian, dia akhirnya jadi konsultan, self-employee. Nah, dari self-employee itu dia bangun sistem. Konsultannya, karena dia punya kepandaian konsultan, dia rekrutlah konsultan-konsultan yang lain, dibangun sistem, sehingga konsultan yang lain bekerja, dia adalah mengawasi saja. Itu namanya business owner. Lalu ketika business owner itu sudah dia mantapkan, sistemnya udah berjalan, dia mundur. Akhirnya dia sebagai investor aja. Nah, gambar ini sepertinya selalu mengatakan bahwa ujungnya adalah financial freedom sama time freedom. Artinya pensiun itu goalnya adalah financial freedom dan time freedom. Tinggal pertanyaannya kita, yang disebut dengan financial freedom dan time freedom itu, apakah berarti kita istirahat total? Jawabannya enggak, Bapak Ibu. Sebuah MLM atau network marketing yang mempunyai campaigns finance freedom dan time freedom nggak pernah berhenti dia bekerja, tetap bekerja terus. Nggak ada yang disebut dengan financial freedom dan time freedom itu berarti membuat kita leha-leha. Yang berbeda cuma satu hal, yaitu keputusan kita mau ngapainnya itu ada di kita. Itu yang disebut dengan financial freedom sama time freedom. Pagi jam berapa kita mau di sini, siang jam berapa mau di sini, mau sore di mana, malam di mana, terserah kita. Kita yang memutuskan. Bukan rutinitas kita yang memutuskan. Itu yang disebut dengan financial freedom dan time freedom. Sampai di sini cukup jelas ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ya. Nah, jadi dengan demikian uraian saya tadi tentang journey-nya saya, mulai dari saya mulai masuk sebagai karyawan sampai Punabakti, kemudian kita belajar bagaimana saya memanfaatkan eh, kapasitas saya yang terakhir-terakhir sebagai strategic planning and business development. Kemudian saya pernah punya pengalaman di MLM. Kemudian saya pernah pengalaman mempunyai buka warung walaupun itu tutup. Ternyata itu tidak ada yang percuma. Kita punya yang disebut dengan lesson learned atau hikmah. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin sebentar lagi akan pensiun dan belum tahu harus melakukan apa, saya cuma ingin mengatakan begini. Atau Bapak Ibu yang sekarang hari ini sudah pensiun dan sekarang dikaryakan lagi, ya boleh-boleh saja, tetapi tetap hati-hati Bapak Ibu, itu tetap akan ada pensiunnya. Kalau misalnya Bapak Ibu dipekerjakan kembali, nggak akan lama juga, paling lama 5 tahun ya tetap harus pensiun juga, harus berhenti juga dari organisasi itu, karena mereka punya batas waktu atau batas umur untuk memperkerjakan, tapi tetap saja. Nah, tinggal sisanya tuh kalau setelah mereka kita betul-betul terlepas dari rutinitas sebagai seorang karyawan, kita mau ngapain? Ya. Nah, dari perjalanan yang saya disebutkan tadi, dari lini masa saya, dari lini masa itu artinya
di mana saya berada di dalam kurun waktu tertentu, maka saya belajar. Setelah saya purna bakti, saya melihat bahwa satu, dunia itu luas. Begitu luasnya saya sampai harus bisa bertemu dengan yang namanya Pak Lintang. Saya bertemu dengan yang namanya Pak Robert. Ini saya lihat di sini ada Bu Clevia nih, saya lihat ini. Dengan luasnya dunia itu akhirnya menyebabkan saya bertemu dengan banyak orang baru yang akhirnya itu menjadi sahabat-sahabat saya hari ini. Kesempatan itu saya nggak banyak temukan ketika saya masih jadi karyawan. Apakah kemudian kita berada posisi di keringat dingin? Iya, Bapak Ibu, keringat dingin. Ya, saya akui itu. Tapi tetap ternyata kita mendapatkan pesan ya dari yang di atas ya, dari Allah ini, bahwa dunia tuh luas loh, udah nggak usah dipikirin lagi. Rezekimu udah aku atur, kira-kira gitu ya. Dan yang kedua adalah berkumpul dengan orang-orang positif. Jadi kalau kita selesai di pensiun, kemudian kita frustasi, nggak tahu melakukan apa, dan tidak berkumpul dengan orang positif, dan itu ada WA grupnya Bapak Ibu. Saya punya WA grup pensiunan, isinya negatif tuh tiap hari. Tapi ada juga grup WA pensiun yang isinya positif terus. Ya beda hasilnya. Nah, berkumpul dengan orang-orang positif itu ternyata memberikan hasil yang beda dibandingkan dengan orang-orang yang negatif. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, jika ingin menghadapi pensiun itu, saya belajar bahwa kita harus pandai-pandai memotret, berkaca diri, mana yang cocok dengan karakter kita. Maka disitulah kemudian kita melakukan leverage, penguatan terhadap apa yang kita miliki. Yang berikutnya adalah terus belajar, jangan berhenti. Di umur yang sekarang ini saya belajar dari Kang Lintang tentang digital marketing, dan itu masih belajar, walaupun tidak secepat Kang Lintang, tapi ya saya masih belajar. Kang Lintang, saya masih murid ya kalau untuk digital marketingnya. Yang ketiga adalah jaga nama, yang berikutnya adalah jaga nama baik, ya karena bagaimanapun itu merupakan modal, aset. Nama baik itu aset ya. Nah, saya memberi contoh, kalau saya berada di kementerian itu bukan karena saya jual diri kementerian, bukan. Itu mungkin karena nama baik, sehingga orang memanggil saya untuk menggelambung di sana. Ya tiba-tiba saya ditelepon, Pak bantu dong Pak, ini di Banyumas ada acara kementerian, boleh bantu nggak? Oh, saya bilang boleh aja. Nah, kira-kira gitu ya. Kalau kita tidak punya jaga nama baik, kemungkinan kita nggak dapat telepon seperti itu. Kemudian juga jangan hamburkan banyak uang untuk investasi bisnis, sekedarnya saja, karena sisanya harus ditanam untuk diputar tempat yang lain, atau juga supaya nggak secepat mungkin itu terserap. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita tolak, Bapak Ibu ya, terkait dengan pensiunnya. Misalnya kita yang belum berhaji ya kita harus mengusahakan untuk berhaji, atau juga umroh kalau yang belum umroh, atau menyelesaikan sekolah anak. Jadi dana-dana kita itu walaupun kita tetap mau ditahan gimana pun juga, tapi ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi, yaitu sekolah anak, bahkan termasuk pernikahan anak. Jadi itu adalah contoh-contoh penggunaan dana kita pada saat kita pensiun, dan pada saat itu posisi kita sudah tidak seperti rutinitas kita menerima uang seperti kita sebagai karyawan. Oke, nah yang berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan. Ini adalah pelajaran hidup saya yang mudah-mudahan juga di insight ya bagi Bapak Ibu semuanya, yaitu ketika sebelum pensiun atau sama dengan Purna Bakti, bersikaplah bahwa masa pensiun itu sebagai suatu fakta, bukan masalah baik dan buruk. Semua orang akan mengalami fase itu. Mau karyawan sendiri, mau punya usaha sendiri atau sebagai karyawan, tetap ada fase yang disebut dengan pensiun. Mau seorang profesor pun tetap ada pensiunnya. Hanya bedanya dari sisi waktu, itu aja. Ya, saya kasih contoh bahwa saya punya klien konsultan arsitek, dia umur 65 itu masih bekerja. 65 tahun pada saat itu ya, itu sekitar 6 tahun yang lalu saya ketemu sama beliau, dan pada saat itu dia ingin mempensiunkan dirinya sendiri dan tidak berhasil. Dia ingin pensiun. Dia bilang, saya pengusaha sih, tapi saya pengen pensiun deh, capek juga ya. Nah gitu, itu statementnya dia. Itu kenapa kemudian dia memanggil kami untuk mengkonsult dia supaya dia bisa pensiun. Jadi dia minta konsultasi ke kami untuk bagaimana saya bisa pensiun dari usahanya dia. Karena dia udah 65 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah siapkan diri sebelum masa purna bakti ya. Kami di Astra diajarkan punya visi, punya goal, dan tambah doa. Jadi menjelang masa pensiun ini buat teman-teman yang mau
menjelang masa pensiun ya, itu bikin goal, bikin visi, mau kemana kita, ya, mau ngapain nih setelah pensiun, 5 tahun lagi mau ngapain dan seterusnya. Tidak masalah, bukan masalah jadi atau berhasilnya, bukan, goalnya. Jadi yang diminta ini masalah goal, bukan masalah tercapai atau tidaknya. Tetapi catatan saya selama ini, semua teman-teman yang punya goal, itu dia tetap tumbuh, ya tetap produktif, karena dia punya goal, dibandingkan dengan mereka yang tidak punya goal. Kemudian yang ketiga adalah gali potensi diri. Jadi, eh, kalau kita punya pengalaman sebagai sales di dalam perusahaan kita tempat kita bekerja, maka optimalkan kemampuan itu. Kalau kita pernah sebagai seorang staff yang disebut dengan bagian kebersihan, maka kita terus gali kompetisi kita sebagai staff, apa namanya, kemahiran kita membersihkan barang, atau kalau kita adalah punya pengalaman menjaga gudang, maka itulah yang kita gali. Potensi itu kita manfaatkan untuk masa-masa pensiunnya kita dan seterusnya, ya. Nah, saya kebetulan adalah orang yang ditugaskan di strategic planning and business development. Nah, itulah potensi saya. Maka ketika orang meminta saya untuk, Pak, bantuin bisnisnya saya, ya saya bantu. Karena itu berarti menggali potensi bisnis saya. Kemudian yang berikutnya jaga silaturahmi, ya, dengan atasan, dengan bawahan, rekan sejawat, pelanggan, pemasok. Nah, foto yang saya tampilkan tadi di depan itu merupakan ilustrasi bahwa kita harus menjaga silaturahmi. Salah satu indikatornya adalah sukanya mereka itu membuat foto atau memberikan ucapan selamat tanpa kita minta. Jadi foto yang tadi saya tunjukkan itu merupakan kejutan atau surprise dari mereka untuk tanda tangan di fotonya kita tanpa kita tahu. Itu merupakan wujud dari contoh di mana kita menjaga silaturahmi. Jadi indikator bahwa kita mendapatkan respect dari mereka itu adalah salah satunya adalah dengan contoh-contoh foto seperti tadi. Ya, saya tidak tahu dengan Bapak Ibu semuanya, tapi kalau memang waktu ketika kita mendapatkan respect seperti itu berarti kita masuk dalam kategori yang bisa menjaga silaturahmi dengan mereka. Yang ketiga, tentu saja hindari berhutang, karena berbahaya sekali kalau di masa pensiun masih punya hutang. Dan berikutnya adalah ikuti pelatihan pensiun. Jadi seperti yang diinisiasi oleh Pak Lintang ini sangat baik sekali, karena itu merupakan salah satu teknik supaya mereka yang mau pensiun maupun mereka yang sudah pensiun itu berkumpul dalam satu komunitas positif seperti ini. Seperti apa sih nanti? Monggo silakan pelatihan-pelatihan ikuti saja, karena Pak Lintang ini memang sangat eager ya untuk bisa membantu banyak orang, terutama di area-area yang disebut dengan masa-masa pensiun ini. Oke, kemudian setelah pensiun bagaimana? Nah, setelah pensiun, kan udah fakta, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Emang faktanya udah pensiun, mau diapain ya? Mau nangis seember kayak mau sebaskom, seapa, tetap aja gitu udah kejadian, nggak bisa diapa-apain. Oleh karena itu, setelah pensiun, kalau menurut pengalaman saya ya just do it aja. Bukan dipikirin gitu, tapi dilakukan. Bukan ditingkan, bukan dipikirin, tapi didukan. Ya dua aja. Salah nggak? Ya salah, nggak apa-apa. Tapi itu tetap akan menjadi sejarah kita, bahwa kita punya mengalami kejadian itu dan itu menjadi bagian dari pelajaran hidupnya kita. Jadi just do it. Kalau kita pikirin terus, nggak dapat tuh pelajarannya. Tapi kalau kita melakukan, mau berhasil maupun tidak berhasil, tetap kita mendapatkan insight dari hasil yang sudah kita kerjakan itu. Kedua, fokus ya, karena kita sudah gali potensinya kita, cobalah kita melakukan seleksi dari yang beberapa variasi ini, kemudian kita fokuskan kepada apa yang mau kita kuatkan sesuai dengan potensi diri kita. Dan yang berikutnya adalah tidak boleh baper ya, tidak boleh bawa perasaan, karena hari itu kita sudah masuk posisi yang mudah tersinggung, mudah tidak suka dengan banyak orang, mungkin juga mulai mengundurkan diri dari sosialisasi, tidak mau ikut reuni, males gitu, ketemu tetangga juga udah males. Enggak, kalau bisa mendingan dihilangkan itu, karena itu fakta ya. Baper apa namanya, pensiun itu sesuatu yang apa? Apalagi power syndrome. Saya pernah punya satu klien dan dia itu aneh cara melakukan kondisi pasca pasiennya untuk menghadapi war syndrome, karena dia bekas pejabat ya, pegawai negeri.
Dia membuka usaha fotokopi. Kemudian saya tanya, Bapak ngapain bikin usaha fotokopi, orang nggak punya pengalaman? Oh gini Pak, saya pengen tiap hari ada orang yang saya panggil dan saya perintahkan. Hanya itu doang. Jadi dia membuka usaha itu untuk membuat ada orang yang dipanggil setiap hari ke rumahnya dan saya memberikan perintah kepada dia. Nah itu, ya itu untuk ngakalin power syndrome-nya dia. Ya plus minus lah. Oke. Nah kemudian yang berikutnya adalah financial freedom sama time freedom. Itu bukan berarti kita duduk berpangku tangan, Bapak Ibu. Financial freedom, time freedom ini sangat baik sekali, tapi bukan berarti ketika kita mencapainya, goalnya bukan untuk berpangku tangan. Goalnya adalah memang kita yang akan mengatur waktu, dan goalnya adalah kita yang mengatur keuangan. Dan yang terakhir adalah produktivitas itu tidak berarti materi berlimpah, nggak ada hubungannya. Produktif itu, kalau ada materi berlimpah, ya alhamdulillah, itu bagus. Tetapi yang paling penting daripada produktivitas itu adalah menjaga agar kita tetap jadi manfaat. Itu poinnya. Hari ini, malam hari ini, saya diminta berbicara seperti ini, ya karena bisa sharing pengalaman seperti ini, dan mudah-mudahan jadi manfaat bagi Bapak Ibu yang hadir di sini dan mendengarkan, mengikuti apa yang saya sampaikan, nah itu jadi manfaat. Dan kemudian tidak pikun, ya karena kita bergerak terus dan tetap bersosialisasi. Tapi kalau dalam kondisi produktivitas itu sudah jadi manfaat, sudah tidak pikun, dan tetap bersosialisasi, kemudian Allah memberikan limpahan materi, itu luar biasa. Alhamdulillah. Mungkin yang minggu depan, nanti Bapak Ibu akan mendengarkan lagi pemateri yang berikutnya dari RCTI ya Pak Kos Lintang kalau nggak salah ya. Nah itu akan bicara tentang apa yang sudah dilakukan sebagai pelaku. Ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, di akhir session ini saya ingin menyampaikan sebelum kita diskusi, balancing is your life. Seimbangkanlah kehidupan Anda. Bisnis atau berkarya itu hanya satu hal setelah kita pensiun. Ya. Tapi yang paling penting adalah kita tetap menjaga ibadah kita. Ya, karena yang membuat keputusan bahwa kita mau dibesarkan bisnisnya atau rezekinya, materinya melimpah atau tidak, itu bukan kita. Kita hanya ikhtiar. Bahwa kemudian tidak belum tercapai juga, itu nggak apa-apa, kita tetap ikhtiar lagi. Nah itu semuanya diawali dengan ibadah. Makanya lingkaran ibadah itu terbesar. Saya beruntung, alhamdulillah, saya mau mendapat amanah dari Pak Ustadz untuk membantu pengajiannya beliau, sehingga bisa membantu saya untuk ngerem. Jadi bukan saya orang baik-baik ya Bapak Ibu, tapi karena saya terbantu untuk mengurangi kemaksiatan saya. Dengan cara membantu Pak Ustadz, maka otomatis saya akan harus menjaga nama saya, nama keluarga saya, dan seterusnya, karena saya berada di dalam lingkungan yang memang mengharuskan saya untuk membantu menjaga diri saya. Dan itu semuanya ada di dalam lingkaran yang disebut dengan ibadah. Makin banyak ibadah, bagi yang Islam makin banyak baca Qurannya. Kalau belum bisa baca Quran, ya makin banyak rajin baca Qurannya, belajar baca Qurannya. Carilah kelas-kelas baca Quran. Bagi yang non-muslim, monggo silakan berbicara sama pendetanya atau pasturnya atau siapapun lah, guru-guru yang dapat mendekatkan diri kita dalam keibadahannya masing-masing. Ya, kalau di dalam Islam tentu saja jelas ya, ada Pak Ustadz, monggo silakan merapat kepada Pak Ustadznya masing-masing untuk tujuan meningkatkan ibadah. Lalu kemudian kita tetap berinteraksi sosial, silakan karena itu juga penting. Yang berikutnya baru kita bicara bisnis. Nah, bagusnya berita baiknya adalah karena di dalam bicara bisnis ini, Bapak Ibu kalau udah bergabung seperti ya dengan Pak Lintang ini, sebenarnya sudah dikasih rel nih sama Pak Lintang nih. Untuk yang baru mau mulai pensiun maupun yang sudah pensiun, Pak Lintang ini kan membuka sekolah pengusaha. Ikutin saja apa yang beliau akan sampaikan nanti. Mungkin akan dibikin rel, kemudian untuk masuk ke dalam relnya sekolah pengusaha melalui Pak Lintang, di mana salah satu sessionnya yang disebut dengan kelas pensiunan. Nah, saya sendiri sebagai seorang direktur di MHQ, monggo silakan juga kalau memang mau bergabung di dalam bisnisnya MHQ, dan MHQ dan sekolah pengusaha juga akan bermitra. Kenapa coba bisa bermitra? Karena konsep dari MHQ ini, MHQ ya, mohon maaf Pak Lintang, jadi ditambah sedikit dengan apa sih yang saya kerjakan di dalam MHQ di luar UMKM-nya. Ini kan di luar UMKM-nya. MHQ itu konsep bisnisnya adalah kemitraan. Jadi sebanyak-banyaknya kita bermitra dengan banyak orang, ya.
Portofolio kami itu ada 4, ada jasa, ada trading, ada manufacture, ada proyek, dan pendanaan. Nah, ini bisa berpotensi sebagai klien atau pelanggan di posisi itu. Di posisi di mereka sudah klien. Sebagai contoh, kemarin kita baru selesai dengan satu pekerjaan pendamping di salah satu kontraktor. Anak-anak muda sudah jadi kontraktor. Pada saat itu kita portofolio yang kita deliver adalah jasa consulting atau consultancy management untuk bisnisnya dia sebagai kontraktor. Nah, kemudian setelah kita selesai pekerjaan di kita sebagai posisi dia sebagai klien, maka bisa berpindah sebagai mitra. Nah, kita sebagai mitranya dia atau dia sebagai mitranya dia. Maksudnya gini, kita sebagai pemasok bisnisnya dia atau dia sebagai pemasok bisnisnya kita. Atau sebaliknya, kita sebagai penjual bisnisnya dia dan dia sebagai penjual bisnis kita. Jadi konsep dari Harmonia in Partnering ini adalah membangun kemitraan di mana kalau sudah selesai mereka menjadi pelanggan bisa bergeser menjadi mitra, dan itu terus berputar seperti hari ini misalnya saya dengan Pak Lintang ada sekolah pengusaha, kemudian kami dari MHQ, kami pernah bersahabat di AIDAS dan Managers Club, ya tetap akan berpotensi menjadi satu kemitraan yang bersama-sama membesarkan sekolah pengusaha maupun MHQ. Begitu ya Pak Lintang ya. Oke, oleh karena itu ini terakhir dari saya. Juara itu bukan berarti yang tidak pernah gagal. Ya, orang yang pernah gagal itu ya udah emang jalannya. Tapi yang paling penting adalah juara adalah mereka yang tidak pernah berjalan. Terus mencoba lagi, terus mencoba lagi, terus mencoba lagi. Jadi bagi teman-teman yang ingin melalui masa pensiun, tidak usah khawatir karena itu adalah fakta. Mau pensiun dini maupun tidak pensiun dini tetap akan pensiun. Nanti tinggal dibikin buat pilihannya mau apa ya setelah Anda melakukan pilihan itu. Apakah akan gagal? Jawabannya ya bisa dua-duanya. Bisa gagal, bisa nggak gagal. Tetapi yang gagal ya tidak pernah menyerah. Terus lagi mengulang lagi, mengulang lagi, dan mengulang. Saya kira itu saja Pak Lintang. Monggo silakan untuk dilanjutkan dengan diskusi. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat. Mohon maaf jika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman semuanya. Tapi mudah-mudahan bagi mereka yang tetap berada di dalam ruangan ini bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Lintang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ian atas presentasinya yang sangat detail sekali. Pada Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom chat Zoom atau bisa langsung bicara langsung juga boleh. Silakan ditanyakan apa saja terkait dengan materi malam ini kepada Pak Ian. Monggo, silakan. Boleh dibuka mic-nya. Silakan kalau ingin bertanya. Silakan Pak Baik. Iwan. Ya, mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ian, ya, pengen ini, saya kalau melihat fenomena teman-teman yang sudah pensiun itu, kadang-kadang mereka persiapannya memang apa, tidak dari awal ya. Jadi ada teman saya seperti dia menjabat di salah satu BUMN gitu ya. Kemudian kalau saya tanya, nanti habis pensiun ngapain ya? Oh, saya mau kulineran katanya. Tapi di satu sisi beliau ini tidak mempersiapkan untuk ke sana gitu, saat ini ya. Ya mungkin kurang 2 tahun lagi sama mas saya umurnya. Nah ini faktor kegagalannya kan atau manajemen risikonya kan sangat tinggi sebenarnya. Kalau dia tidak punya pengalaman sama sekali di bidang kuliner. Dan banyak sekali teman saya itu akhirnya terjunnya ke kuliner nih. Banyak kan. Padahal sebenarnya kan eh, kalau memang biasanya dia memang bergerak di situ, mungkin lebih gampang sih. Maksudnya selama kerja dia paralel ya. Tapi seringkali mereka tidak punya pengalaman apa-apa, tapi kepingin nanti, pokoknya pensiun saya ingin buka ini, buka itu gitu. Nah ini kan faktor faktor risikonya besar sekali sebenarnya. Nah ini mungkin
Menurut Pak Yan gimana ini? Fenomena seperti ini banyak sekali sih Mbak. Tadi teman saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Ini saya jawab langsung atau gimana Pak Lintang? Ya, silakan langsung boleh, Pak Yan. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi kalau untuk memang fenomena membuat kuliner itu hampir semua kelas pensiun yang saya ikutin, ya yang kita running maupun yang saya sendiri pernah menjadi salah satu peserta, jadi kan nggak harus selalu jadi pengajar ya, karena jadi peserta. Kebanyakan itu orang pengennya mempersiapkan usaha itu bidangnya kuliner. Dan itu sah-sah aja. Kenapa? Karena kuliner itu paling gampang. Kalau nggak dia bisa bikin sendiri, kalau nggak dia beli, kemudian dia jual. Selesai. Itu paling gampang banget. Ya. Kemudian yang kedua adalah euforia. Euforia itu begini. Pada saat ada di kelas atau pada saat menjelang pensiun, dia euforia. Kalau saya akan berhasil, saya akan membuat bisnis ini gini, 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 gitu ya. Dan itu terjadi di mana-mana. Mungkin termasuk diri saya juga. Nah, tetapi pada kenyataannya biasanya itu sesaat. Ya, kuliner juga sesaat, begitu terjadi apa-apa dia berhenti, atau euforia itu begitu terjadi masalah dia berhenti. Nah, ada beberapa teman-teman yang saya perhatikan UMKM yang saya dampingin itu kata kuncinya cuma satu, yaitu tidak pernah menyerah dan tetap bangkit lagi, ya. Saya punya salah satu UKM yang di Tegal itu ya, dia itu sudah dalam kondisi udah parah banget dan hari ini dia tetap bertahan dan dia sedang membangkitkan dirinya lagi dengan modal sekecil-kecilnya lagi. Nah, maksud saya poinnya di sini adalah eh, apapun jabatan kita, apapun profesi kita, apapun apa namanya jenis usaha, jenis perusahaan yang kita tempat kita bekerja, mau BUMN maupun perusahaan swasta atau pegawai negeri. Kata kuncinya dari yang pengalaman saya bersama baik diri saya sendiri maupun pada saat saya membina UKM, yaitu memulai dari yang kecil-kecil dulu, Pak. Ya, saya ambil contoh nih kemarin ada teman saya itu dia kebingungan untuk memulai dari mana ya saya. Ya, saya bilang coba cari ada ketoprak nggak di sekitar Anda. Loh, kenapa ketoprak? Karena ketoprak itu kan fenomenal ya. Nah, cari ketoprak yang laris. Nah, setelah itu beli 10 bungkus, jangan gak usah banyak-banyak. Setelah itu jual di tetangga Anda. Misalnya kayak gitu ya. Beli 10, kemudian dibikin kemasan baru, kemudian coba dijual. Jadi artinya Anda modalnya hanya bikin 10 toprak. Ketok-ketok pintu tetangga Anda, kemudian ada lihat bagaimana beranian Anda melakukan penjualan apa namanya ketoprak itu di tetangga Anda. Itu contohnya seperti itu, ya. Jadi mulai dari hal yang kecil dulu, kemudian baru naik sedikit demi sedikit. Tetapi kunci yang lain adalah goal. Jadi mau jualan ketoprak dari mulai kecil, mau jual fashion dari mulai yang kecil, mau jual barang-barang dari mulai yang omsetnya kecil, tetap ada goalnya. Mau kemana gitu goalnya. Itu yang saya lihat dari teman-teman UMKM yang berhasil itu, saya perhatian itu karena mereka punya goal. Nah, goal ini yang membawa mereka bergerak ke arah sana, ke arah yang kita tuju. Mudah-mudahan cukup membantu ya, Ya, buat teman. iya, oke. Sangat jelas, Mas. Ya. Pak Yan. Tapi cuma gini, maksud saya, apakah ya kalau dari perusahaannya, ya mungkin kalau dari Astra kan memang ada seperti masa persiapan pensiun ya kayak MBP gitu kan. Jadi mereka memang menggali kira-kira mau kemana gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang tidak menyediakan itu dan mereka yakin pokoknya dengan dia setelah pensiun itu modal gede gitu kan, dia punya eh, tabungan besar misalkan gitu dan yakin lah dengan modal itu dia bisa bergerak untuk melakukan bisnis kuliner misalkan gitu. Nah ini kan sebenarnya sangat beresiko ya kalau menurut saya ya eh, karena tidak diparalelkan pada saat sebelum pensiun dia ya istilahnya mau belajar apa mengenai dunia kuliner kadang-kadang nggak sama sekali dia nggak punya waktu gitu. Jadi begitu pada titik dia setelah pensiun baru dia memikirkan dia mau buka ini mau buka itu dan kadang-kadang pengen diferensiasi jadi dia bikin baru gini 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 yang belum tentu mungkin marketnya pas gitu
Ya kadang-kadang marketnya juga tidak dipelajari dulu gitu. Nah ini kan sebenarnya sangat beresiko. Tapi kalau memang eh, mereka itu apa ya istilahnya mengetahui seperti kayak forum-forum kayak gini, sebenarnya sih bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik lah gitu. Dan saya lihat tuh banyak sekali yang tidak punya persiapan gitu. Itu aja Mas Ian, ya. Makasih tadi infonya sangat jelas. Ya, terima kasih Pak Iwan. Ini bersyukur ya, Pak Lintang membuat kelas ini. Jadi buat perusahaan-perusahaan yang tidak punya masa MPP-nya, ya monggo saja bergabung dengan kelas Pak Lintang seperti ini. Terima kasih ya Pak Lintang. Ini terus-menerus kan Pak Lintang ya, program ini kan? Ya, betul Pak. Ya, terus bertahap, berseri, dan lain sebagainya. Ini Ya, kita apresiasi sama Pak Lintang dan saya mendapatkan kehormatan sebagai pembicara pertama. Nah, mungkin not expect that yang banyak yang artinya teman-teman punya ekspektasi besar untuk sesi yang pertama, tetapi mudah-mudahan tetap tercapai. Kalaupun tidak tercapai, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan lagi di sesi-sesi berikutnya ya. Silakan Pak Lintang. ya, terima kasih Bapak Ibu atas Pak Iwan ya tadi pertanyaannya. Memang untuk bisnis itu kita akan menghadapi turbulensi di satu dasawarsa pertama itu atau 10 tahun. Dia akan menghadapi turbulensi ya atau tadi goncangan-goncangan untuk menguatkan akar bisnis kita ya, akarnya. Oleh sebab itu, ketika kita masih ada waktu nih sekitar 5 tahun ke 10 tahun lagi, itu adalah masa-masa kita harus melakukan trial dan error di situ. Nah, yang menjadi permasalahan ketika kita sudah lepas dari rutinitas perusahaan kita, dan tempat kerja kita, masuk program MPP, 2 tahun kemudian pensiun, kita harus mulai dari nol gitu, bisnisnya. Gitu. Kita nggak tahu mau melakukan apa, karena kalau di kantor mungkin sistemnya sudah ada gitu ya, sudah jalan. Sementara di kita baru baru ini ya, baru mulai. Saya punya relasi kebetulan saya beberapa kali diminta sama Bank BNI untuk menjadi mitranya untuk membuat aplikasi di Bank BNI ya. Itu ada GM-nya, general manajernya di BNI itu. Di BNI kita tahu tuh sistemnya bagus itu. Begitu keluar bingung tuh mau usaha apa. Terakhir saya lihat beliau buka warteg gitu ya. Jadi ini yang menjadi sebuah pembelajaran juga bagi kita ya, bagi yang belum belum masuk masa pensiun ya, mumpung masih sehat, mumpung masih dikasih ada waktu, kita harus menguatkan otot-otot bisnis kita dengan belajar, dengan praktek gitu. Sementara kalau teman-teman yang sudah memang terlanjur masuk masa pensiun, nah itu tidak ada kata terlambat karena banyak juga orang-orang yang sukses itu justru di masa-masa pensiun, di mana di umur 40-an ya, di umur 50-an, di umur 60-an ya, itu mereka sukses gitu. Ini yang apa namanya menjadi spirit juga gitu. Dan ini juga menjadi sebuah sebuah apa namanya sebuah entah ya sebuah lelucon dalam tanda petik. Saya suka melihat-lihat ya. Kalau orang-orang yang suksesnya di usia muda gitu ya, di bawah 30, di 20-an dia sudah sukses, sudah puncaknya sudah secara kapitalnya juga sudah tinggi. Itu rata-rata usianya pendek gitu ya. Dia tidak melewati usia-usia di 50-an. Rata-rata itu usianya pendek. Saya juga juga suka nih, apakah ini mungkin bergiliran gitu ya. Ada yang mungkin di usia rentang ininya dia masih susah gitu ya. Nanti suksesnya setelah pensiun gitu ya. Sementara ada yang sudah sukses di awal, tapi dia nggak melampaui usia-usia pensiun. Selesai di situ tuh. Itu mungkin keadilan Tuhan ya dalam tanda petik itu saya sering baca autobiografinya orang ya, pas saya perhatikan dia udah sukses nih di usia 20-an, dia usia 30-an, tapi dia nggak melampaui umur 60 tahun gitu ya, nggak melampaui umur 60 tahun, itu udah selesai di di mana umur 40-an itu dia sudah selesai gitu ya, sudah selesai maksudnya masa hidupnya gitu. Nah, ini menjadi spirit juga gitu ya. Nah, ini teman-teman yang nanti mungkin usianya sudah
di atas 30, di atas 40, nggak usah berkecil hati. Kita sama-sama bikin komunitas kelas pensiunan, kita dedikasikan 100% gratis kita untuk belajar, ya, menimba ilmu, ya, walaupun konsep secara kurikulumnya masih saya ramu nih ya. Jadi saya coba undang-undang dulu praktisi-praktisinya supaya nanti kita punya blueprintnya, punya peta birunya supaya nanti kita dari Pak Ian kita dapat banyak seperti ini, dari Bu Sisana juga nanti dapat seperti ini. Silakan Pak Anton, jika ingin ada yang ditanyakan boleh buka mic-nya, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Bapak Kang Lintang sama Bapak Ian Iriansah. Yang pertama, ini di masa-masa menjelang pensiun, saya udah ada beberapa ini sih, udah ada beberapa sasaran gitu. Cuma masalahnya harian pekerjaannya ini semakin menyita waktu gitu. Ya mungkin karena saya juga kemampuan eh, kemampuan apa namanya belajarnya melambat mungkin ya. Jadi saya juga harus membuat membuat lebih banyak persiapan tuh untuk pekerjaan harian. Nah itu bagaimana tuh cara menyiasati pembagian waktunya. Kadang-kadang kalau kebetulan ada waktu sih bisa gitu, tapi habis itu lupa lagi gitu ya, lupa dengan sasarannya. Nah nanti kalau udah ingat baru kembali lagi. Itu aja dari saya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Anto atas. Boleh tahu Pak Anto di swasta atau di pegawai negeri atau di BUMN? Saya di swasta, Pak. Oh, swasta ya. Ya. Senin Jumat atau Senin Sabtu kerjanya? Senin Jumat cuma Sabtu mungkin sebulan 2 kali itu kepakai juga harinya gitu. Dalam kota atau offshore atau offshore? Apa ya? Ini kalau Jepang. zaman kuliah mengelaju istilahnya. Saya di Bogor kerja di Jakarta gitu. Oke, berarti Ya, produktivitasnya adalah 60 kilo atau 50 kilo ya. Pagi iya, iya. pagi Nah, jadi sekarang 100 kilo. usia-usia sekarang kadang-kadang kalau orang Jawa tuh awang-awangan kadang-kadang. Padahal dulu sebelumnya apa ya, awang-awangan itu. Kadang-kadang ngerasa jauh gitu. Padahal dulu-dulu saya nggak, saya tidak pernah ngerasa jauh tuh bolak-balik itu aja. Sekarang jadi terasa jauh. Sekarang tuh kadang-kadang, nih misalnya nih Pak, saya berangkat ke Jakarta gitu kan, Ya, kan tidur tuh di kereta gitu kan, naik kereta ya. ya naik KRL. Kalau misalnya bangun di Pasar Minggu gitu, masih ngerasa, oh kok masih jauh ya sampai ke tujuannya gitu. Padahal dulu 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 kayaknya happy happy aja gitu. Meningkatin. Padahal Iya. padahal sekarang kendaraan umum sudah mulai membaik ya. Tapi udah itu berapa tahun lagi Pak pensiunnya? Kalau menurut aturan sih 5 tahun lagi. 2 tahun lagi ya. Oke. Iya. Ya, Pak Anto itu sebenarnya apa yang terjadi sama Pak Anto itu banyak terjadi di mana-mana ya Pak Anto ya. Yang biasanya sangat semangat berangkat dengan apapun, bawa kendaraan sendiri, pakai bus, pakai kereta, pakai apa, di umur-umur tertentu tiba-tiba dia merasa lelah. Dan itu terjadi juga pada diri saya. Sehingga tiba-tiba, ini kayaknya kapan ya aku pensiun? Tidak sendiri, Pak Anto. Banyak sekali orang yang seperti itu kok. Dan kemudian yang dialami oleh Pak Anto untuk mempersiapkan dan tetap terganggu oleh rutinitas kerja juga juga tidak sedikit ya, banyak sekali. Jadi mungkin tinggal diakalin saja. Pertama kalau di kereta itu ya kalau nggak mulai memanfaatkan pada saat di perjalanan kereta untuk berbisnis, monggo silakan. Bisa dengan digital marketing juga bisa. Atau Sabtu Minggunya dimaksimalkan. Paling itu sih Panto. Dan itu memang harus berani, maksudnya emang harus mulai sih. Dan harus ada goal sih memang. Jadi misalnya gini, goalnya Pak Anto ditulis misalnya gitu ya. Pokoknya umur 5, pada saat saya pensiun misalnya berapa? 55 ya Pak Anto ya. 55. Sekarang saya 55 Pak. Oke, oh berarti belum umur pensiun ya 55. Berarti 60 masa pensiunnya. Dengar-dengar 60 sih. Wah, kok dengar-dengar? Berarti belum tahu dong. Masih mengambang-ambang gitu. Oh, oke oke. Tapi emang
Malah ada yang 62 masih aktif juga. Oh iya, karena perusahaan swasta Iya, memang tergantung dari iya, ininya sih ya, dengan iya, kebijakannya di tempatnya masing-masing. iya. Kalau di perusahaan kayak BUMN maupun pegawai negeri udah dipatok tuh. Kalau swasta mungkin beda-beda ya. Ya whatever itu 55 bisa dibilang pada umumnya udah masuk masa pensiun. Jadi apa yang dilakukan Pak Anto itu sudah benar. Ya, disebutkan dulu yang paling paling tinggal bikin goalnya. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan waktu tertentu, misalnya dalam perjalanan, misalnya di kereta itu kan banyak istirahatnya tuh, bisa duduk, bisa berdiri juga boleh. Manfaatkan aja HP-nya untuk mulai berjualan. Eh, Kalau itu reseller ya, atau punya produk yang produknya itu dijual selama masa perjalanan kita dari apa namanya cukup panjang kan itu berapa jam ya? 1 jam lebih ya dari Pasar Minggu ke Bogor ya, nggak salah. Nah, kemudian Sabtu Minggunya dimanfaatkan. Dan yang ketiga, ya gabung aja dengan komunitas kayak begini nih. Dengan Pak Lintang ini, kalau menurut saya sih bagus ya. Hari ini mungkin teman-teman belum dapatkan apa-apa. Tapi mungkin di materi kedua, mungkin bisa juga belum dapatkan apa-apa. Tapi pas di materi ketiga, keempat, segala macam mungkin mulai mendapatkan sesuatu. Itu aja dan nggak banyak kan waktu yang kita peroleh kan. Hari ini kan nggak pada kerja kan. Ini hari apa sih ini? Kalau orang pensiun tuh lupa dengan hari. Ini hari Sabtu ya? Iya, Sabtu. Nah, ya jadi gitu. Jadi Pak Lintang kan memilih waktunya yang kira-kira orang nggak sedang bekerja. Ya udah dialokasikan aja sekitar berapa jam sini? Tadi kita mulai jam 8.19.45 ya. Sekarang sudah 21 ya 1/4 jam. Nah, untuk tiap minggu untuk ya, masuk ke forum-forum seperti ini, Pak. Paling itu, Pak, sarannya. Mudah-mudahan nggak terlalu normatif ya. Mudah-mudahan membantu ya, Pak Anto menjawab ya. Satu adalah manfaatkan waktunya, jam kerja. Yang kedua ya masuk ke dalam komunitas ini ya. Artinya sudah mulai, do-nya sudah mulai dilakukan. Ada yang kedua adalah bikin goal. Dan yang ketiga masuk ke dalam forum komunitas seperti ini. Paling itu yang saya bisa sarankan sih, Pak Anto. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab. Baik, terima kasih Pak Ian, juga Kang Lintan. Yang saya dapatin sih auranya nih ya, auranya, Ya, auranya keber, hmm, kebersemangatannya itu. ya, Terima kasih ya. ya, ya, ya. Oke. Monggo Pak Lintang. Ya, Ini ada pertanyaan ya, lagi Pak Lintang. ya, ada pertanyaan di kolom chat dari Bu Novitania. Selamat malam Pak Ian, salam kenal. Saya Tania, setelah pensiun saya berkecimpung di sekolah. Sampai saat ini sebagai pengurus yayasan. Setelah tidak bekerja seperti sekarang ini, saya ingin mengedukasi para guru untuk mempersiapkan diri mereka memasuki masa pensiun nanti. Karena saya sekarang aktif di asuransi dan MLM, sehingga melalui pelatihan-pelatihan yang ada, eh, ini apa namanya? Sebentar, saya buka dulu ketutup ininya. Pak Ian bisa dibaca Pak di Bisa, situ Pak? bisa baca ya. Ya, Mohon saya baca ya Bu Tania ya, ya. Selamat malam, silakan, silakan. saya salam kenal, saya Tania. Setelah pensiun saya berkecimpung di sekolah sampai saat ini sebagai pengurus. Berarti hari ini masih bekerja sebagai pengurus yayasan ya. Walaupun pernah bekerja di satu tempat yang lain ya. Ini cukup bagus, ini artinya masuk dalam kondisi sosial dan saya yakin ini juga ada kompensasinya ya kan Bu ya untuk sebagai pengurus yayasannya. Kemudian tapi tidak tapi tidak bekerja lagi. Oke, ingin mengedukasi para guru untuk jadi di yayasan ini punya guru-guru dalam yayasannya mempersiapkan diri memasuki masa pensiun. Karena aktif di asuransi dan MLM dan karena aktif sehingga dapat pelatihan-pelatihan ya. Kalau di asuransi dan MLM ini kan pelatihannya luar biasa ya, sangat memotivasi. Dan mengerti dan menyadari dan akhirnya eh, perlu untuk aktif ya, walaupun merasanya telat ya. Jadi dari situ beliau ingin aktif bekerja mempersiapkan dan mencari usaha atau bisnis sampingan. Karena sebagai konselor banyak mendengar keluhan hidup mereka dan menjadi pertanyaan bagaimana kita menyadarkan mereka yang aktif bekerja dan memikirkan mempersiapkan diri untuk masa pensiun juga agar mereka tidak berpandangan negatif pada network marketing atau MLM. Eh, ada beberapa poin yang saya lihat dari pertanyaan ini. Yang pertama adalah sepengenjang kebetulan saya juga pernah aktif ya di network marketing atau MLM.
yang anak saya juga termasuk yang masuk agensi juga Bu untuk asuransi ya. Nah, kuncinya satu Bu sebenarnya kalau kita ini yang pernah yang menjawab dari sisi pendidikan untuk network marketing ya. Eh, Mereka itu bukan orang yang harus kita rubah Bu. Kita yang menjadi contoh. Nah, itu yang saya bilang sama anak saya, kita nggak bisa merubah orang, kita hanya menjadi contoh. Nah, yang kedua adalah ibu sudah berniat bagus nih, membuat orang-orang lain itu pengen bantu supaya mereka berubah cara berpikirnya dari negatif menjadi positif, seperti ibu. Ya, pertama, yang kedua sama juga jawabannya, Bu. Kita tidak bisa langsung merubah, kita hanya bisa menjadi contoh. Jadi, konsep hidup kita adalah menjalankan prosesnya, Bu. Bukan menjadikan si A menjadi B, B menjadi C. Karena kalau kita mengharap, maka kita akan menjadi tidak nyaman karena mereka tidak ngikutin apa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu, yang saya pelajarin dari network marketing maupun dari pada saat saya sebagai konselor, saya juga konselor ya, saya juga coach, kemudian consulting juga untuk bisnis. Kemudian ya coach itu juga ada dua ya, personal coach maupun business coach. Kemudian apa namanya membantu pendampingan UMKM. Ada satu yang saya tidak pernah gunakan dalam kata-kata saya, yaitu tidak membuat dia menjadi itu, bukan. Tapi saya membuat dia menjadikan mereka mau jadi apa. Kalau coach kan gitu ya Bu ya. Sebenarnya Anda ya mau apa sih? Nah, kalau coach itu lebih enak Bu, karena ininya dari mereka sendiri. Saran saya sih kalau untuk saya untuk yang membantu para guru itu di coach aja Bu, jangan di konseling. Kalau konseling itu kita ngatur, memberi arahan kepada mereka. Kalau coach kan kita nggak memberi arahan. Kita bertanya, Anda punya impian apa? Anda punya rencana apa? Oh, saya pengen begini. Menurut Anda apa yang Anda harus lakukan? Oh, saya pengen ini. Bisa nggak Anda lakukan dalam 2 minggu ini? Nanti kita ketemu lagi yuk. Yang 2 minggu ini sudah dikerjakan belum? Jadi maunya itu datang dari dia, bukan dari kita. Nah, dengan demikian kita tidak membentuk orang. Kalau niat kita membentuk orang, maka kita akan jadi orang yang sangat berharap orang lain berubah karena kita. Dan itu tidak nyaman buat kita kalau dia tidak mau berubah. Ya, saya kira ini jawabannya, Bu. Jadi jangan kita membuat apa namanya mindset dalam benak kita mau berubah. Yang ada adalah kita menjadi contoh. Dan yang kedua, kita coba gali impiannya dia, maunya dia apa, kemudian kita arahkan supaya dia mau menjalankan cara-cara yang dia harus lakukan untuk menuju impiannya dia. Itu cukup efektif, Bu. Udah beberapa saya tes ya di guru-guru saya, di misalnya di ustadz-ustadz saya ini, saya pernah coach ya. Dia bilang ada yang dagang, ada yang mau jualan, ada ini. Di coach itu dalam waktu beberapa bulan itu mereka sudah berubah. Nah, saya juga punya salah satu UMKM saya di Sorong ya. Itu juga saya coach ya. Dalam waktu pertemuan berapa kali, kalau nggak salah 3 atau sampai 4 kali, mereka datang lagi ke saya bahwa bisnisnya dia udah berubah. Mereka tumbuh sendiri, positifnya tumbuh sendiri, Bu, tanpa kita atur, karena kita coach. Mudah-mudahan cukup menjawab ya, Bu Tania. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu saya itu saya lakukan, Bu, sekarang. Ya, terima kasih Pak Yan untuk masukannya. Teman-teman, ini kita sudah memasuki jam 21, karena memang kelas ini disetting dari jam 19.45 sampai dengan 21. Ada toleransi lewat dari jam 21 sampai dengan jam 21.15 ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya masih diperbolehkan. Tapi saya izin dulu ingin memberikan informasi, sebentar saya siapkan. Untuk pekan depan kita akan uh, apa memberikan materi kembali, dan ini kita akan kedatangan beliau dari muda sampai pensiun ini berkecimpung di industri media ya, industri media, tepatnya di stasiun televisi pertama ya di Indonesia, swastanya maksudnya, RCTI. Nah, beliau ini adalah Ibu Susana ya, baru tahun 2019
atau 2018 beliau pensiun ya. Beliau ini berkecimpung di dunia media, tapi setelah pensiun beliau berkecimpung di dunia kuliner gitu ya, menjadi mentor di kursus-kursus kuliner ya, baik yang diselenggarakan oleh pihak ketiga atau oleh beliau sendiri, baik yang di tempat di luar atau di rumah sendiri. Dan saya pernah dulu sebelum COVID mengisi kelas digital marketing di tempat beliau, di rumah beliau, di Jati Asih. Nah, itu beliau memang sangat apa namanya? Sangat pro atau profesional lah di bidang ini gitu ya, di bidang nanti insya Allah pekan depan tanggal 16 September kita akan menggali lebih dalam lagi tentang bisnis yang nanti kira-kira tidak mengganggu atau terlalu berat bisa dilaksanakan oleh orang-orang masuk masa pensiun. Gitu ya. Walaupun tadi Pak Ian menyampaikan bahwa pensiun itu bukan tua ya Pak Ian, ya, tapi dewasa ya. Nah, di Iya, awal-awal sampaikan dewasa ya, beda iya. tua dengan dewasa. Gitu. Artinya tenaganya masih prima gitu ya. Nah ini nanti kita akan belajar pekan depan, kita akan melihat di era open AI ini atau kecerdasan buatan ini peluang-peluangnya seperti apa. Itu nanti bisa kita gali. Teman-teman juga nanti boleh mengundang teman-teman yang lain yang ingin apa namanya belajar mencari menggali-gali peluang seperti apa itu nanti bisa bergabung saja di kelas pensiunan untuk menyimak gitu ya. Jadi nanti pekan depan insya Allah kalau tidak ada halangan Bu Susana akan melanjutkan materi setelah dari Pak Ian ini untuk menginformasikan pengalaman beliau. Jadi beliau ini sebelum apa ya sebelum pensiun saya kenal beliau ini sebelum pensiun sebenarnya ya dengan bisnis sana ini sebelum pensiun itu kalau saya lihat status Facebooknya atau WA-nya itu kalau mau ke kantor bawa ini Pak Yan banyak makanan gitu jadi Itu, kue-kue basah itu buat ya contoh buat kue-kue Pak Anto nih, contoh buat Pak Anto. iya kue-kue basah terus ditaruh di kantor gitu ya nah itu ininya saya lihat tuh ya di statusnya ada mengorder teman-teman kantor ya dan itu berlanjut sampai dengan sekarang gitu ya. Dan sekarang beliau sudah bisa dikatakan sebagai mentor untuk dunia kuliner ya. Nanti kita akan gali lebih dalam ya teknisnya, terus peluang-peluang usahanya, income yang bisa dihasilkan dan seterusnya pekan depan gitu ya. Jadi teman-teman yang ada di angkatan ini jangan sampai ketinggalan pekan depan bisa bisa menyimak dan bisa menjadi inspirasi untuk berbisnis kita gitu ya. Jadi tidak usah khawatir tidak mendapatkan ini kita tapi kita bisa mendapatkan pengetahuan dari beliau-beliau yang sudah sukses duluan seperti itu ya. Ini informasi untuk pekan depan. Nah, ini saya sebenarnya pengen memberitahukan juga yang kedua adalah tentang jamnya. Nah, saya tadinya men-setting di hari Sabtu 19.45 sampai dengan 21. Nah, mungkin kalau teman-teman ada alternatif di luar jam kerja ya, di luar jam kerja, misalnya di hari minggunya, nah itu boleh juga nanti diinformasikan di grup ya, kira-kira seperti apa. Kalau misalnya khawatir kalau malam sibuk atau apa, atau saya juga khawatir kalau misalnya hari Minggu mengganggu acara keluarga, nanti teman-teman boleh mendiskusikan, tapi di luar jam kerja, karena kalau di jam kerja saya cukup sibuk dan malamnya juga saya mengisi kelas-kelas SEO di beberapa tempat, jadi belum bisa gitu ya. Jadi hanya bisa di Sabtu dan Minggu. Nanti kita diskusikan. Seperti itu ya untuk informasi pekan besok. Mudah-mudahan beliau bisa hadir ya. Karena beliau itu ring satunya itu Pak Yan di RCTI ya. Jadi Oh, masih menjadi sekarang masih sekretaris direktur direktur. utama Ya. RCTI gitu ya. RCTI oke dulu tuh. Ininya apa taklinnya seperti itu. Ya, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan untuk malam ini?
kalau tidak ada nanti bisa kita Ini ada akhiri. pertanyaan sih dari Oh, Pak. boleh Tapi silakan. terakhir aja kali ya supaya kita Ya, bisa Pak Arlan, tutup silakan ya Pak, silakan Pak Yang. Silakan. Ya, intinya adalah pernah membuat bisnis kemudian sempat pindah bagian tapi malah nggak jalan lagi bisnisnya. Nah, Nah, saya cuma mau ngasih tahu bahwa Bapak buat goal hmm, aja, Pak. Tetap motivasi diri sendiri untuk tetap berjuang, push ke si goal, manfaatkan semua potensi-potensi yang ada hari ini ya. Punya digital marketing, punya WA, punya WhatsApp, punya apa Facebook, TikTok segala macam dipelajarin dan tinggal dipelajarin saja karena sekarang udah banyak sekali caranya untuk bisa belajar seperti itu. Yang penting semuanya itu sebenarnya ada satu yaitu goal untuk memotivasi. Kalau bisa ditempel kayak di meja rias atau di mana saya sering menggunakan kata-kata ini kalau di mana teman-teman UKM itu tempel aja di ruang kerja dimanapun. Saya salah satu binaan UKM saya itu dia IPO mau IPO 2027 dengan aset 200 miliar. Saya tanya sekarang berapa? Ya masih kecil Pak. Loh bisa dia ngomong begitu. Menurut saya itu bagus ya. Hari ini dia sedang fight, tapi 2027 dia pengen IPO. IPO tahu ya Bapak Ibu ya, pengen jadi apa sahamnya masuk bursa, masuk bursa. Dan itu template, spanduknya itu dipajang di kantornya dia. Anak muda masih 27 tahun, dia sudah membuat spanduk seperti itu di ruangannya. Saya lihat nih, wah keren ya. Ya, jadi goal itu bukan masalah sampai atau tidaknya. Goal itu adalah cara kita untuk bergerak. Mudah-mudahan bisa membantu ya Pak Arlan ya. Jadi tetap jalan terus Pak, bikin goal aja. Nggak mesti harus selalu berhasil. Gagal lagi, mulai lagi, gagal lagi, mulai lagi. Yang penting ada goal. ya, Ya gitu ya, Pak. ya. Baik, Pak Yon, teman-teman semua, sebagai penutup, mungkin kita sering, saya baru beberapa hari ini baca di Facebook ya, ada kata-kata yang bagus ya. Ada yang mengatakan bahwa apa namanya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil gitu ya. Tapi kalau menurut bahwa Allah, Tuhan tidak akan pernah mengabaikan usaha kita. Gitu ya. Jadi agak sedikit beda nih arusnya gitu ya. Kalau orang lain bilang usaha tidak pernah mengkhianati hasil, kalau bagi kita Tuhan tidak akan pernah mengabaikan usaha kita. Gitu ya. Jadi tetap semangat, tetap produktif, tetap berusaha, berikhtiar terus untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses gitu ya. Nah teman-teman, terima kasih sudah bergabung di Yunan dari sekolahpengusaha.com. Kita akan bertemu kembali di Zoom di tanggal 16 September, hari Sabtu, dengan pemateri Bu Susana. Terima kasih juga kepada Pak Ian yang sudah memberikan masukannya, memberikan sharing-sharing pengalamannya, sharing-sharing pengetahuannya. Kita doakan semoga Pak Ian sehat-sehat selalu, Amin, amin, amin. aktivitasnya lancar, Amin. sampai usia lebih di atas 100 tahun gitu Pak ya. Ya, amin, amin. Ini doa Gitu ya. amin. Jadi Yang penting berkah ya lah. kita usia harus di atas 100 tahun gitu ya. Cita-cita kan boleh seperti itu ya. Gitu. Jadi masih belum tua ya, masih dewasa. Masih dewasa. Nanti tuanya kalau sudah di atas 100 tahun. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Kita bertemu kembali pekan depan. Tetap berkomunikasi di grup kelaspensiunan.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh kasih juga Kang semuanya. Ridwan. Terima kasih Ya. Kang Terima Ridwan. kasih semuanya. Izin saya off-kan ya. Ya, Izin, makasih. izin saya off-kan.